memang produk utamanya di P2P di DSI itu hanya dibatasi 12 bulan. Jauh sekali. Saya nggak bisa disebut nominalnya karena saya terikat dengan NDA atau terikat dengan perjanjian supaya tidak membocorkan kepada publik seperti itu. Tapi yang sudah dirasakan adalah 0,00 sekian persen, 19 ya, 0,019% yang sudah dibayarkan pada tanggal 8 Maret. Itu. Nah, tinggal tanggal 13 itu ada janji lagi katanya 1 miliar lagi akan masuk. Nanti akan dibagikan, apakah nunggu banyak dulu atau langsung dibagikan, kita belum bisa memastikan. Kita tunggu tanggal 13 di meeting Zoom dengan mereka. Itu Pak. Batas waktunya kami sesuai dengan kesepakatan tanggal 18 dalam periode 1 tahun sejak tanggal 18. Itu harus sudah selesai. Pokok, imbal hasil, dan sisa imbal hasil yang tertunggak. Itu harapan kami 1 tahun. Nah, dari 1 tahun itu mereka punya aset yang akan dijual dan penagihan kepada borrower. Karena penagihan ke borrower itu sesuai dengan waktunya ya, tidak bisa serta-merta ditarik semua. Itu bertahan. Karena periode kontrak kita dengan borrower itu melalui akad wakalah bil ujroh itu semua kontraknya sama 1 tahun, 12 bulan. 12 bulan close, 12 bulan close paling lama. Karena itu memang produk utamanya di P2P di DSI itu hanya dibatasi 12 bulan. Izin menambahkan, tadi pertanyaannya adalah jaminan konkret dari DSI. Jadi simple dari pertanyaan itu, belum ada jaminan konkret hingga saat ini apabila DSI tidak memenuhi apa yang dijanjikan. Nah, terkait tadi apakah ada langkah hukum ke depannya, kita akan melihat dinamika bagaimana perjalanan ini ke depannya, apa langkah hukum yang tepat untuk dilakukan, apakah keperdataan, apakah pemidanaan, kita masih menyiapkannya dari sekarang. Namun balik lagi bahwa kami berusaha melihat bahwa apakah layak kesepakatan tanggal 18 terkait pengembalian dana 1 tahun itu untuk ditindaklanjuti atau tidak. Karena ini sifatnya masih kesepakatan, belum ada perjanjian turunan dari sana. Apabila nanti hasil analisa dan verifikasi dari tim audit dan dibantu pihak eksternal memverifikasi itu layak, maka kemungkinan bisa kita tindaklanjuti. Karena kami juga tidak mau bertoleransi apabila nanti tidak terpenuhi 1 tahun jadi perpanjangan, kami tidak akan. Apabila tidak terpenuhi 1 tahun, apa langkah hukum? Seperti itu. Cuman untuk langkah hukum tadi jawabannya ya, Bu. Ya. Mas Dude akan sejauh mana nih menemani kan di sana juga kan aman juga ya kalau bisa dibilang ya, karena kan sebagai brand ambassador. Iya, kalau saya memang di posisi melihat dari fakta hukum aja yang ada. Karena saya memahami sekali bahwa pernah ada kerjasama bareng gitu ya sebagai brand ambassador, tapi di sisi lain juga banyak juga para lender yang menyatakan ke saya bergabung karena melihat foto Mas Dude dan sebagainya. Itu juga sebenarnya bagian dari tanggung jawab saya sebagai BA ya, tanggung jawab moral yang harus saya juga kawal bareng-bareng. Intinya buat saya adalah kalau memang ada yang perlu diselesaikan secara hukum, ya silahkan. Tapi harapan terbesar adalah pengembalian dana ini bisa total kepada para lender dengan sesuai dengan haknya masing-masing. Tadi sudah disampaikan Pak Pitoyo. Kalau saya sebatas itu, dan dalam posisi saya adalah ingin menyebarkan ini, keadaan ini supaya lebih banyak lagi yang bisa memperhatikan. Dan harapan saya terakhir adalah bahwa DSI bisa komitmen untuk bisa menyelesaikan sesuai kesepakatan yang ada. Amin. Kita berharap begitu ya Pak ya. Amin. Insya Allah ya. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau proses di OJK sendiri berapa persen sih waktu itu? Juga belum menunjukkan ya. Maksudnya proses di OJK itu OJK OJK sebagai pengawas hari ini dalam fasilitator untuk mediator antara paguyuban dan DSI itu optimisme dari pihak paguyuban seperti apa? Kita pilih dulu ya dengan fungsinya masing-masing ya. DSI adalah satu perusahaan peer-to-peer yang
diberi izin OJK dan diawasi OJK. Dengan kaitannya dengan kepaguyuban itu memang hal yang berbeda. Jadi sifat dari tugas OJK itu hanya mengawasi, terus membuat regulasi. Untuk tanggung jawab tidak. Tapi dia punya kepentingan atau punya kewenangan hukum untuk melakukan tindakan hukum. Seperti tadi sudah dilakukan pemberhentian dulu sementara PKU, kegiatan usaha, atau mungkin sampai ujungnya nanti pencabutan izin usaha. Nah, untuk penggantian kepada lender itu OJK sudah menyatakan itu di luar kewenangan dan tanggung jawabnya beliau. Pada saat audiensi di tanggal 28. Jadi itu akan dihadapkan kepada langsung antara DSI dengan para lender atau melalui paguyuban. Seperti itu. Baik, sudah cukup ya. Terima kasih banyak Pak Pitoyo, makasih ya Mas Fajar. Sama. Teman-teman media, terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan beritanya menjadi sebuah kebaikan, insya Allah ya. Kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau sholat, ada tempat sholat ya. Kalau saya ya bagian dari konsekuensi ya. Jadi kalau saya menjalani ini dengan niat ingin membantu. Ya ada gejolak-gejolak, ada ujian, ada cobaan. Buat saya itu hal yang harus dihadapi lah. Karena Allah akan berikan sesuatu, pasti ada hikmah di balik ini kan. Tapi buat saya mungkin ini akan jadi ya banyak pelajaran lah ya, terutama sekali resiko-resiko yang ada, kemudian kaitan dengan banyak orang dan sebagainya. Ya walaupun semuanya sudah di awal saya sudah prepare dari sisi keamanan, dasar hukum dan sebagainya, tapi ternyata ada yang terjadi di luar perkiraan kita. Jadi ini akan jadi banyak hikmah lah insya Allah ya. Mas Jude, tapi ada lender yang menyalahkan Mas Jude nggak sih? Ini karena Mas Jude menjadi brand ambassador, saya ikut nih di DSI. Sebenarnya kalau saya begini ya, respon dari lender semuanya itu buat saya bisa pahami ya, karena kan jumlahnya besar sekali ya, dan mereka memberikan respon ke saya itu cukup beragam dari waktu ke waktu tuh. Kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak yang bisa memahami ya, dari banyaknya DM yang masuk saya coba bisa menjawab mungkin 80% saya jawab gitu ya. Paling tidak ini niat saya untuk bisa menyampaikan apa yang saya tahu gitu. Dan buat saya wajar lah mereka kebingungan cari informasi kemana, ya mereka taunya foto saya, ya pasti itu akan menjadi tempat mereka bertanya. Tapi mereka bertanya saya jawab semampu saya, dan selebihnya saya lempar kepada yang berwenang ya, DSI terutama. Mas dia terbaca kapan sih? Udah nggak jadi brand ambassador? Startnya di Agustus ya, Agustus. Tapi mulai dari Juni, Juli, Agustus, walaupun udah nggak jadi brand ambassador pun, tetap sampai hari ini saya masih menerima DM dan saya jawab. Bahkan ada beberapa lender yang buat saya bisa berkomunikasi baik gitu ya. Bahkan saya bisa bertanya banyak hal juga dan sebagainya. Jadi ya buat saya, karena di sini niat saya untuk membantu, saya juga paham ada kontribusi saya mungkin secara tidak langsung juga dalam hal ini, tapi ikut menyuarakan dan mengawal ini buat saya harus saya lakukan gitu. Tapi pengganggu aktivitas Mas Jude nggak sih dengan adanya kasus ini? Pasti banyak DM. Kalau banyak DM ya pasti jelas lah ya. Tapi sejauh ini saya jawab semampu saya. Karena begini, saya memahami ya kondisi, karena kan kondisi ekonomi mereka kan berbeda-beda nih ya. Dan yang susah juga banyak sekali gitu ya. Jadi makanya tadi ada mediasi itu membuat saya sebenarnya menaruh harapan di mediasi itu. Ada pembayaran pertama, itu ada harapan buat saya. Artinya mereka bisa menerima haknya mereka. Mudah-mudahan ada mediasi berikutnya juga yang membawa kabar baik lah buat banyak orang gitu. Ica sendiri komentarnya apa, Mas? Komentarnya apa? Kalau Ica menyerahkan ke saya ya, karena memang saya juga bilang sama Ica untuk hal ini memang biar saya yang bisa bersikap gitu ya, menunjukkan segala sesuatu, terutama bisa membantulah para lender karena niat kita sama-sama bantu. Beberapa postingan juga saya collab sama Ica, sama grupnya teman-teman dari Paguyuban dan sebagainya. Intinya adalah untuk menyuarakan aja kalau dari saya, karena semua hal yang saya suarakan batasannya hanya itu yang bisa saya berikan gitu ya.
mudah-mudahan suara yang kita sampaikan ini berdampak baik gitu, insya Allah. Mas Dude mau klarifikasi itu soal isu Kak Ica katanya lulus SD hanya 5 tahun. Itu Betul. Jadi Ica itu dia kuliah 2,8 tahun. betul. Jadi begini, ada konsep di sekolahnya dulu tuh namanya akselerasi. Jadi akselerasi itu anak-anak yang nilainya bagus, kemudian dinaikkan kelasnya lebih cepat. Jadi dia dites untuk bisa nggak nih dia menerima pelajaran di kelas atasnya. Ternyata Ica bisa. Jadi itu yang saya juga agak bingung, saya tanya kok Ica bisa begitu gitu ya. Saya aja dulu agak sulit kayaknya ya kan. Nah memang yang kita syukuri itulah dia rajin, memang belajarnya seneng banget, rajin banget belajarnya sampai akhirnya bisa lulus SD lebih cepat. Tapi ada nyinyiran netizen yang mengatakan bahwa kecerdasannya nggak kepake nih akhirnya sekarang nganggur gitu. Oh, nggak ada masalah lah. Kalau kecerdasan itu kepake kan bisa dimanapun sebenarnya ya, bisa di dalam rumah tangga, bisa nanti untuk anak-anak mendidik gitu ya. Dan sekarang kan Ica fokus banget nih mendidik anak-anak ya. Dan saya bilang sama Ica, tolong apa yang Ica sudah bisa terapkan dulu di sekolah, terapkan ini buat anak-anak gitu kan. Jadi ya sesuai daya tangkap anak-anak lah gitu. Jadi liburan akhir tahun gimana? Jadi ini udah dekat untuk akhir tahun. Kita belum ada planning ya akhir tahun ini ya. Kemarin masih sibuk dengan ujian anak-anak nih ya. Saya mantau pelajarannya, terus Ica juga mantau pelajaran. Jadi masih fokus di situ kita kemarin. Kira ada resolusi untuk tahun depan akan mencapai. Tahun depan ya kalau kita banyak berdoa lah sama Allah ya. Karena kadang perjalanan hidup kita selalu pasrahkan aja yang Maha Kuasa kan. Ya, yang penting kalau buat saya fokus saya buat keluarga sih sekarang ya, buat keluarga apalagi Lia juga udah mulai besar gitu dan cara mendidik yang baik lah yang penting buat saya. Oh iya untuk bencana ya, tadi saya lupa bicara ya, saya juga turut berduka cita atas bencana yang terjadi. Di Sumatera Barat terutama yang saya dapat banyak informasi dari keluarga di sana memang jalur masih terputus ya. Jadi dari Kota Padang, tante saya di Kota Padang dia nggak bisa kemana-mana, hanya bisa di situ saja. Tapi mungkin di beberapa hari ke depan akses jalan sudah bisa tersambung, jembatan karena terus dikebut untuk bisa dibangun. Ada yang di daerah Batu Sangkar juga cerita satu kabupaten itu ada yang terdampak juga gitu ya dan memang akhirnya mereka bisa saling membantu lah. Insya Allah seperti itu ya. Tapi untuk akses memang masih agak terputus di sana. Ada komunikasi terakhir pas waktu sama Iya. keluarga di sana? Betul. Terakhir saya komunikasi 2 hari lalu. 2 hari lalu dan ya tante saya bilang untuk Kota Padang kita tidak bisa kemana-mana karena memang ada satu akses yang bisa menembus misalnya mau ke kota yang lain, cuma antrian kendaraan itu bisa berjam-jam lah, panjang sekali. Jadi untuk sementara dia menahan diri untuk tetap di kota dulu. Nah yang masuk di kabupaten akses jalan memang masih agak terputus, tapi terus dikebut katanya supaya bisa logistik misalnya atau bensin bisa masuk dan sebagainya supaya masyarakat bisa terbantu lah. Masa ada kirim bantuan ke lokasi bencana? Alhamdulillah, insya Allah ya, insya Allah. Jadi beberapa keluarga di sana kebetulan juga relawan ya, terus dia fotoin pengungsian, kondisi terkini segala macam. Kemudian kita kirim bantuan ke sana. Ada niatan untuk ke lokasi? Nah untuk datang ke lokasi, saya tadinya ada niat mau ke sana. Saya tanya aksesnya bagaimana. Kalau cuma bisa sampai di bandara, kemudian cuma di kota, saya nggak bisa sampai di tempat yang semestinya. Saya rasa agak sayang gitu. Jadi kalau nanti sudah mungkin tersambung dan sebagainya, insya Allah saya memang berencana mau datang ke sana. Keluarga rumah aman. Korban jiwa kalau di Sumatera Barat itu ada ya, totalnya berapa saya tuh kurang paham secara detail ya, tapi keluarga saya mengatakan kalau dari keluarga kita alhamdulillah enggak ya, tapi memang di kabupaten yang sama tuh ada yang jadi korban jiwa di sana ada gitu. Mas Dude tanggapannya ada kebakaran besar kemarin di Cempaka Putih. Nah itu ya saya ada 8 bulan. oh iya. Iya, Pak turut prihatin ya, turut prihatin. Kita seperti membaca berita nih dari satu bencana ke bencana yang lain. Ya mudah-mudahan Allah berikan perlindungan selalu ya. Kalaupun korban mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan kesabaran mudah-mudahan ya, insyaallah. Boleh. Thank you.